Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang otonomi daerah dan desentralisasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ru'ayatul Jannah, nomor induk mahasiswa 932110120. Sebelum menginjak ke materi ini, kita akan membahas tentang peta konsep terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah itu? Apa pengertian otonomi daerah menurut beberapa ahli? Itu kita akan bahas dalam opsi pengertian otonomi daerah. Yang kedua adalah dasar hukum otonomi daerah dan landasan teori. Yang ketiga, hubungan kewenangan pusat dan daerah. Yang keempat, manfaat otonomi daerah. Dan yang terakhir, tujuan otonomi daerah. Pertama, pengertian otonomi daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi daerah memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu autos, yang kedua yaitu namos. Autos memiliki arti sendiri dan namos memiliki arti aturan atau undang-undang. Kemudian, menurut bahasa Yunani, otonomi dan daerah memiliki beberapa arti. Yang pertama, otonomi yaitu suatu kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan daerah memiliki arti kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu. Kemudian, pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Menurut Syarif Soleh, otonomi daerah diartikan sebagai hak mengatur dan memerintah daerahnya sendiri, yang mana hak tersebut merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, menurut Kansil, otonomi daerah yaitu suatu hak dan wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur serta untuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku. Kemudian, dasar hukum otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki beberapa dasar hukum, yaitu pada Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua dalam TAP MPR Republik Indonesia nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga dalam TAP MPR Republik Indonesia nomor 4 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang terakhir, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Cahyono, nomor induk mahasiswa 932111420. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang landasan teori. Di dalam landasan teori terdapat beberapa asas. Nah, asas tersebut merupakan suatu landasan di mana otonomi itu berada. Asas-asas tersebut adalah ada asas otonomi, asas desentralisasi, dan asas sentralisasi. Asas otonomi sendiri meliputi beberapa asas lagi, yaitu asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas efisiensi, asas efektivitas, asas keadilan. Diawali dari asas tertib penyelenggara negara, merupakan suatu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengendalian suatu negara. Kemudian, asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara
yang aspiratif, akomodatif, selektif. Kemudian selanjutnya asas kepastian hukum merupakan asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan suatu negara. Selanjutnya adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur tentang penyelenggaraan suatu negara. Yang selanjutnya adalah asas profesionalitas. Merupakan suatu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang selanjutnya adalah asas efisiensi. Asas efisiensi adalah asas yang meminimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara suatu pencapaian untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Yang selanjutnya adalah asas efektivitas. Asas efektivitas adalah asas yang orientasinya pada tujuan yang tepat, guna dan berdaya guna. Selanjutnya asas keadilan. Asas keadilan adalah asas yang menunjukkan bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Itu tadi asas otonomi, itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999. Yang selanjutnya adalah asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah asas sentralisasi. Asas sentralisasi merupakan sebuah penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Cukup sekian. Yang selanjutnya pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Lailatul Nafiah, NIM 9321127720. Nah, di sini saya akan melanjutkan keterangan dari teman saya yang tadi. Oke, yang selanjutnya adalah nomor 3, yaitu hubungan kewenangan pusat dan daerah. Jadi, kewenangan pusat dan daerah itu masih memiliki hubungan. Hubungannya apa? Hubungan antara kewenangan pusat dengan daerah di Indonesia mengalami pasang surut sesuai rezim penyelenggaraan negara. Sejak reformasi, telah terdapat beberapa kali perubahan format otonomi daerah. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusi dan dasar instrumen pemerintahan daerah, dalam pelaksanaannya selalu tidak konsisten mengenai dekonsentrasi, desentralisasi, dan Medebewain. Setelah dilakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dapat diketahui beberapa pokok dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, perumus dan pelaksana undang-undang berusaha menyeimbangkan kontekstualitas dan eksistensi pemerintah daerah lebih prudent, atau sebaliknya kembali dalam skema shadow sentralisasi. Hal ini didukung dalam pasal 9 menyebutkan, urusan pemerintahan itu dibagi menjadi 3, yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Bentuk negara kesatuan atau unitary state diartikan sebagai penyergaman daripada perbedaan.
Yang kedua, lebih digunakannya konsep otonomi daerah melalui sistem rumah tangga material daripada sistem rumah tangga formal dan nyata atau real, sehingga dengan dekonsentrasi, maka suatu sistem pemerintah memiliki kewenangan luas dalam melaksanakan isu strategis di daerah. Yang ketiga, pemerintah pusat dengan provinsi diberikan kewenangan besar untuk mengawasi kota madya atau kabupaten. Provinsi yang sebelumnya memiliki daya tawar lemah dan terbatas, diperkuat dengan penambahan fungsi dan kewenangan kepada gubernur. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas lebih diutamakan dengan menggerus otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan juga keanekaragaman daerah terabaikan. Selanjutnya adalah nomor 4, yaitu manfaat otonomi daerah. Manfaat diterapkannya sistem otonomi daerah itu banyak sekali. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari manfaat tersebut. 1. Agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar. 2. Pemerintahan bukan hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah juga terlibat. 3. Kesejahteraan masyarakat di daerah semakin meningkat. 4. Daya kreasi dan inovasi masyarakat di daerah akan semakin meningkat karena setiap daerah pasti berusaha menampilkan keunggulan di daerahnya. 5. Meningkatnya pengawasan kegiatan yang dilakukan. 6. Meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biasa yang disesuaikan. 7. Memudahkan pengaturan administrasi pemerintahan. 8. Lembaga masyarakat mengalami peningkatan. 9. Tidak terjadi kekuasaan yang hanya ada di pusat, agar pelaksana pemerintahan dapat berjalan dengan baik. 10. Pemerintah daerah dapat terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan pusat sehingga kebijakan dapat dijalankan. 11. Administrasi pemerintahan dapat dipermudah. 12. Adanya peningkatan dari lembaga yang ada di masyarakat. 13. Untuk kesejahteraan masyarakat dapat menjadi peningkat. 14. Pengawasan yang dilakukan dapat menjadi lebih intens. 15. Barang dan jasa yang ada di daerah dapat lebih meningkat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Langsung saja tujuan otonomi daerah. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, keadilan nasional. Yang keempat, pemerataan wilayah daerah. Yang kelima, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Nomor 7, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, juga meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut meliputi tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Penjelasan lengkapnya meliputi ada tujuan politik. Tujuan politik adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD. Yang selanjutnya, tujuan administratif. Tujuan administratif merupakan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaruan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah.
Yang selanjutnya tujuan ekonomi, yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi itu saja tujuan otonomi daerah. Mungkin ada yang lain. Jika ada kekurangan dari penyampaian materi dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.